Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sini Datul Fadilah, NIM 43270, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan bacakan ringkasan materi dari materi kedua sampai dengan materi ketujuh. Mata pelajaran pengantar ilmu dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain agar mau memeluk dan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Menurut kebanyakan ulama, secara umum hukum dakwah adalah fardu kifayah, artinya apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, beban kewajiban itu gugur dari yang lain. Menurut pendapat lain, hukum dakwah adalah fardu ain, agar setiap muslim berbuat, menegakkan, dan menyampaikan kebenaran. Objek dakwah atau mad'u ialah orang yang menjadi sasaran dakwah, yaitu semua manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran. Khulafaur Rasyidin adalah sebutan bagi 4 pemimpin Islam selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka inilah yang kepemimpinannya paling mendekati Rasulullah SAW. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin antara lain adalah yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abu Thalib. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah kepada kita untuk berdakwah. Ayat yang menjelaskan tentang berdakwah antara lain adalah surat Ali Imran ayat 104, surat Yusuf ayat 108, surat Al-Qasas ayat 87, surat Al-Fusilat ayat 38, dan surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, mabadi al-asyara ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, had. Had juga dikenal dengan istilah ta'rif, adalah pengertian atau definisi sebuah ilmu yang sedang dibahas. Mabadi al-asyara ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, had. Had juga dikenal dengan istilah ta'rif, adalah pengertian atau definisi sebuah ilmu yang sedang dibahas. Kedua, maudu atau objek, yaitu ilmu yang sedang dibahas. Berbicara mengenai hal apa seperti objek ilmu hadis adalah sanad dan matan. Yang ketiga ada samrah, buah, yaitu faidah yang akan didapatkan setelah mempelajarinya. Misal, mengetahui hakorat, akhir dan kedudukan kata dalam kalimat adalah buah ilmu nahyu. Sedangkan buah ilmu mantik adalah memelihara dari kesalahan berpikir. Keempat ada nisbah, yaitu hubungan ilmu tersebut dengan cabang ilmu yang lain, seperti hubungan ilmu hadis dengan ilmu usul fikih adalah tabayun atau berbeda. Yang kelima ada fadl atau keutamaan, yaitu kedudukan ilmu tersebut. Misal ilmu usul fikih memiliki kedudukan yang sangat mulia karena dengannya diketahui hukum-hukum perbuatan hamba. Yang keenam ada wadi atau perintis, yaitu orang yang pertama kali membangun kaidah-kaidah dan rumusan-rumusan menjadi sebuah ilmu tersendiri. Yang ketujuh, ism atau nama, yaitu nama yang disematkan oleh para ulama, misal ilmu tajwid, tauhid, ilmu nahyu, dan sebagainya. Yang kedelapan ada istimdad atau sumber, yaitu rujukan atau sumber tempat mengambil topik-topik yang dibahas
dalam ilmu tersebut. Misal sumber dari ilmu tafsir adalah bahasa Arab dan sunnah Nabi. Yang kesembilan, hukum mempelajarinya baik berupa fardu ain atau fardu kifayah, seperti hukum mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Kesepuluh, masail atau masalah-masalah, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam ilmu tersebut seperti tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam ilmu tauhid, i'rab dan bina dalam ilmu nahyu. Uslub al-hikmah artinya menyerukan dakwah suatu keyakinan menurut Al-Razi harus didasarkan pada argumentasi atau hujjah dan bukti atau bayinah. Hujjah itu berkaitan dengan logika dan bayinah berkaitan dengan fakta. Uslub al-mau'izah al-hasanah dimaksudkan sebagai uslub dakwah adalah setiap pernyataan atau penjelasan yang mengandung pelajaran yang baik bagi pendengar atau mad'u yang mendorong mereka untuk bersalam atau beriman.